kartu-kartu yang dipegang lawan itu saya bisa ngelihat semua, Bang. Menebak ya, abang maksudnya bisa menerka. Dia bukan bisa nebak, bisa ngelihat semua, Bang. Hebat, Bang. Masya Allah. Tapi kan abang bukan dilahirkan untuk menjadi penjudi, Bang. Walaupun abang mungkin handal di judi ya. Walaupun abang mungkin hebat di judi, tapi saya yakin abang dilahirkan bukan untuk berjudi. Mungkin kelebihan yang abang punya ini ditujukan untuk hal yang lain yang justru abang nggak lakuin. Hati kalau Allah marah, hati-hati kalau Allah murka. Itu karena abang bahkan sampai sekarang, Bang, kalau ada judi darat dimanapun, Bang, kalau ada saya ikut buat main, buat ngelunasin utang saya dari dulu, Bang. Saya, Bang. Tapi sekarang udah gak ada, Bang. Tapi kan ya ini, Bang. Jadi bagus gitu, bisa menang banyak, tapi utang abang banyak sampai 6 juta kan. Ya, kalau punya saya itu mah bukan untuk judi, nggak bisa kita kendalikan. Bukan, kalau yang habis itu mah bukan karena judi, ditipu orang, Bang. Makanya pengen membalikin itu irah dari judi aja ya, karena pengen instan mungkin ya. Tapi kan keberkahannya, Bang, berkahan kita nggak dapat. Iya, berkahnya itu sendiri. Ketenangan hatinya yang kita nggak dapat. Kan nggak enak, Bang, berjudi itu pikiran benar-benar kayak enak. Selama kita masih berkecimpung di judi itu tuh gimana ya, Bang, saya ngejelasinnya. Yang saya rasakan ya, saya sih nggak tenang, Bang. Setiap hari itu nggak tenang. Sangat, Bang, sangat nggak tenang, Bang. Nyaman bener-bener pikiran. Beda banget waktu kenal judi. Sekarang itu yang punya uang seada-adanya walaupun utang banyak tapi nggak berjudi itu beda, Bang. Iya, berkali-kali sama teman di sini, mesti tolong nih mainin, nanti tak kasih. Kalau kamu memang nggak mau main sendiri, kita mainin, Bang, saya, Bang. Nah, ini saya penasaran, pengen tanya yang apa soal tenang 1 miliar tuh nggak dibayar. Abang nggak coba apa namanya komplain atau gimana? Walaupun akun di bisa di live chat itu, Bang, diblokir semua, nggak balas, Bang. Diblokir semua, jadi udah nggak bisa komunikasi sama sekali. Nggak bisa, itu sudah dari bulan Agustus kemarin itu. Kalau itu bisa pas waktu 1 miliar itu bisa diambil, mungkin saya nggak punya utang. Ya kelar sih urusan, benar. Mungkin dia pikir sayang kali daripada uang sebanyak itu buat dikasih ke membernya, mending dimakan sendiri. Padahal kan uang kemenangan itu kan tetap dibayar dari pusatnya sana kan. Cuma situsnya aja yang nakal, situsnya aja yang kurang ajar. Jadi uang itu dimakan sama dia sendiri. Kan yang banyak kan bukan situs. Iya, nyatanya situs yang satunya mah kalau yang 555 juta itu bayar, Bang, meskipun 1 kali 24 jam. Ya, itu mungkin situsnya benar, maksudnya menjaga membernya ya. Tapi kalau situs-situs yang brengsek ya begitu, banyak sih, Bang. Banyak kejadian kayak gini sih, banyak. Bahkan menang cuman 10 juta 20 juta dibayar banyak gitu loh. Ini sampai 1 miliar. 1 miliar cuma ya pasangnya juga cuma 1 angka itu, Bang. Gila ya. Karena yakin nomor itu ya dapat mimpi itu terpasang itu ya. Itu kan benar-benar berapa itu, Bang? Maksudnya kalau Abang bettingnya berapa? 200 atau berapa tadi? Sorry. Kalau yang 555 itu depo 200 yang kepake 150 itu, Bang. Jadi dia tuh 4 kalau kena 4 angka begitu dikali 1 ya. Dari perkaliannya kan 1.000, Bang. 10.000 depo. Gila ya, gede banget ya. Bahkan bulan puasa tahun kemarin, Bang. Bulan puasa tahun kemarin itu, Bang, saya itu, Bang. Oh, ya baru ya belum lama. Jadi di keluarga sudah ada masalah kan, saya nenangin pikiran, pergi terus kan. Nah, sebenarnya itu nggak ada niatan juga mau masang itu. Ya mau masang yang 55
50 itu nggak ada niatan. Pas ngeliat rollingan itu ada balikan itu bang, saya masang ya. Dapat rollingan. Iya, dapat rollingan itu ya. Diputar lagi gitu dan menang. Menang itu mah bayar bener bang. Dibayar. Bayar sebelumnya itu yang 1 miliar itu yang nggak bayar. Nggak tahu deh rasanya dapat 1 miliar terus nggak dibayar tuh kayak gimana, saya nggak tahu karena saya belum pernah ngerasain. Ngedonnya udah ya ampun, waktu nggak dibayar itu langsung diblokir itu. Gimana ngenesnya gitu loh, saya nggak tahu. Padahal sudah masuk ke saldo itu bang, sudah sempat saya screenshot. Sempat masuk ke saldo, sempat abang apa namanya screenshot buat apa, buat bukti di live chat. Gila. Masih ada bang screenshotnya bang? Udah dibuang itu mah di HP satunya. Ya. Kalau masih bisa buat materi konten nih, menang 1 miliar nggak dibayar gitu, bisa buat pembuktian gitu. Kalau yang dikirim ke teman tahu teman masih disimpan nggak? Kalau tak sebarin itu ke teman-teman itu. Kalau ada boleh tuh bang buat saya materi konten. Ini bukti menang 1 miliar dan tidak dibayar sama situs gitu kan. Biar saya bisa nyerang situs dengan cara seperti itu kan. Kalau ada bukti kan enak. Kalau nggak ada ya wes, nggak apa-apa. Tapi kalau yang 555 masih disimpan di HP satunya tuh. Kalau 555 karena dibayar, nggak bisa saya ngambil sisi negatifnya dong. Iya. Kalau itu nggak usah, ya nggak dibayarnya aja gitu. Kalau itu sama aja saya menarik orang kota gitu. Ini menang 550 juta dibayar gitu. Orang tergiur di konten saya. Hati saya kayak gini, pengen curhat tapi sama siapa? Ya Allah. Banyak pun saya bang. Mungkin kalau abang ini ceritanya sih sebenarnya bagus sih. Kalau yang lain tuh memang tragisnya parah, benar-benar parah. Hidupnya hancurnya itu benar-benar hancur. Iya, kalau baca hancur mungkin saya lebih hancur sekarang ini. Saya pengen memulai usaha aja susahnya ya Allah. Iya, karena memang abang masih harus membereskan tagihan setiap bulannya kan ya. Sedangkan kalau usaha dari hasil berjudi, ya siap-siap nangis, siap-siap babak belur karena uang dari judi. Ini aja yang dapat dikasih teman kemarin yang tak mainin itu dapat 15 juta, saya dikasih 2 juta ini. Masih di kantong bang duitnya bang. Masih ada di kantong. Masih ada. Yang ya itu tadi, meskipun anak mau minta untuk bayar di pesantren nggak sanggup, hati kecilnya nolak bang. Enggak. Jangan. Itu udah bagus. Nolak ya Allah. Udah benar. Bahkan saya bingung ya Allah. Ini saya cuma bisanya seperti ini ya Allah, tapi kok hati saya nggak ngajak untuk bisa pendidikan anak ya Allah. Kan itu tolong saya ya Allah, tunjukin jalan yang benar lagi ya Allah. Ya benar bang. Benar-benar ditinggalin dulu deh supaya dibuka ya Allah ya. Saya rasa abang ini perang batin ya ini ya posisinya ya, sama diri sendiri ya. Iya. Saya pengen melakukan ini tapi hati kecil tidak mengizinkan gitu. Akhirnya abang tersiksa sendiri dengan cara seperti sangat ya. Tinggalin udah kalau begitu, daripada perasaan ini enak terus rasanya. Berarti kan abang ini sebenarnya pegangan agamanya bagus. Abang kalau pegangan saya bagus, maka abang kayak terjerumus kayak gini bang. Ya tapi kan abang hati kecil terlalu udah ngetuk hati abang kan. Jangan diterusin gitu kan. Di dirinya. Akhirnya kita bergumul sendiri dengan perasaan kita. Gitu. Hatinya seperti apa saya bang? Ya Allah. Padahal sholat malam banyak tahajud pun saya nggak pernah tinggal bang. Ya Allah, masa ini seperti ini bang. Orang bisa kenal orang dengan keimanan yang bagus gitu kan, bisa sampai
terjerumus kan gitu kan. Bego, bego bosnya jadi kayak mana? Manusia munafik saya ini emang orangnya. Saya paham itu buat tentang agama tapi saya langgar bang ya Allah. Semua kitab yang kuning pun jenis kitab apa aja saya sanggup bacanya. Saya sanggup yang kenapa saya seperti ini. Bahkan ada saya yang bang mohon terus yang punya saya sudah punya ya dia sendiri yang jadi kepala sekolahnya. Yayasan 1.500 sekarang santri ya bang, nyuruh saya Kang udah sih manfaatin ilmunya di sini aja bang, Kakang itu di sini aja bang, suruh ngajar anak-anak. Tetap saya nggak mau juga. Wow. Abang posisi tinggal di mana nih? Di wilayah mana? Oh. Di Lampung ini sudah beberapa kali orang nelfon saya juga sih. Emang marak bang ya perjudian di daerah Lampung itu ya? Banget lah. Tapi nggak terbuka kayak di Tangerang bang. Soalnya kemarin juga orang Lampung itu hutang sampai 800 juta bang. Telepon saya itu hancur banget, hidupnya benar-benar hancur parah. Dan sekarang dia hidupnya terlunta-lunta, nggak diterima sama anggota keluarganya karena memang udah dibilangin berkali-kali tapi masih tetap diulangin lagi, akhirnya diusir. Ngegelandang nggak jelas gitu loh. Basicnya orang berada, hutangnya sampai 800 juta, kalahnya saya nggak tahu. Saya rasa di atas 1 M itu kalahnya. Ya itu, mau menang berapa banyak pun sifat kita sih ya. Sebagaimana kalau kekalahan mutlak dari judi mah duit uang pribadi mah nggak ada lah bang. Nggak ada. Yang justru duit pribadi yang benar-benar pengen usaha yang benar itu malah justru ditipu orang. Oh ya, pernah di 1 tahun kemarin kan masih aktif saya ngirim packing barang dari sini ke Marangke Jakarta ya. 14 fiber bang, 1 fiber itu kan bobotnya sekitar 20 kilo. Fibernya nggak pulang, duitnya nggak pulang. Wah, kok bisa begitu? Masya Allah, makanya ya itu karena nggak pernah yang namanya punya pikiran negatif sama orang. Jadi pengiriman itu saya rekomendasi teman bang. Oh, barang abang lenyap gitu, hilang tanpa jejak. Lenyap tanpa jejak. Nah, setelah ditelusurin 3 bulan turut-turut telusurin, ternyata lapak di Marangkenya pun dia pun dapat ngontrak kok. Wah, itu yang kalau duit saya pribadinya yang hancurnya. Jadi transit di mana kayak? Apanya? Iya, barang abang itu ditransit di Muara Angkai. Iya, memang kan penjualannya di sana, pasar besarnya. Ya. Itu kalau nggak salah box-box buat ikan ya, karena di Muara pasar iya. Tuh saya bang. Iya. Ya sudah, kalau udah ketemu mafia gitu susah bang, susah ngurusnya bang. Itu kan kayak begitu itu orang kayak gitu kan. Ya kalau ganti WA sih nomor lain gitu, WA lain aktif orangnya, tapi kalau di telepon giliran kenal suara saya langsung diblokir gitu. Misalkan. Ya udah niat nggak bener, itu nggak bisa dilaporin ke polisi bang. Itu kan namanya penggelapan barang, kena pasal juga itu bang. Iya, pernah sampai minta tolong sama mandornya di sana, tapi mandornya malah ngomong ya dulu ngirimnya atas rekomendasi siapa, dari pihak sini bukan. Lah kok kayak gitu, yang nggak ngerti. Yang namanya perdagangan kan saling percaya namanya itu. Iya betul. Ini nominalnya berapa itu bang yang di apa
barang yang dibawa ke sana itu abang belanja itu habis berapa? Iya, 14 fiber. Satu fiber itu isinya sekitar 20. Lagi harga 70.000 per kilo. Per kilonya? Iya. Ya kalau 10 aja udah ketahuan 1 ton 200 kilo. Wow. Ya itu aja. Kalau duit pribadi. Bisa abang, maksudnya berkali-kali kena tipu orang gitu ya. Ada yang salah nggak sih bang kalau begitu? Padahal jadi payah ya Allah. Dari keluar dari PLN itu kok ngantongin duit itu 80 juta ya, tak beliin kapal 2 itu. Nah, terus akhirnya nambah lagi kapalnya. Nambah lagi 2 tahun berjalan sampai 12 kapal saya punya bang. Kapal pribadi. Itu kapalnya kemana bang? Ya ada, ya itu juga ada yang dibawa ke utara nggak balik-balik. Astaga. Ya karena itu saya nggak pernah punya pikiran jelek sama orang bang. Ya akhirnya gampang dimanfaatin orang kan? Ya bahkan mungkin ya kalau ada pikiran juga mungkin ya apa iya teman yang ngerekomendasiin terakhir kiriman 14 September itu juga termasuk dia juga makan uang itu. Saya jadinya punya pikiran itu sekarang bang. Bisa jadi bang, bisa jadi. Atau sebenarnya ya bagus sih cara berpikir kita kalau selalu positive thinking, tapi kan waspada boleh dong. Menganalisa sebelum kita melakukan transaksi sama mereka kan dong, mengecek kebenarannya gitu kan. Iya, karena mungkin dari teman dari apa kelas 3 SMP itu teman yang rekomendasiin itu kalau ada apa-apa katanya saya tanggung jawab saya. Katanya ya setelah kejadian kayak gini ya. Teman sekolah Bang SMP. Ya gitulah, namanya manusia ya nggak bisa ketebak ya bang. Nggak bisa. Iya. Poinnya sih mungkin ya semua yang udah terlanjur hilang ya diikhlasin kali ya supaya nggak jadi beban pikiran. Kita ke situ pasti gimana ya bang ya, namanya ditipu orang, kehilangan uang sebanyak itu pasti kan gak enak banget bang. Gak enak banget kan rasanya. Nggak, tidak nyaman banget. Tapi mungkin dengan cara ikhlas justru abang malah bisa survive, bisa lagi melakukan hal yang baru gitu, bangkit lagi buat ngumpulin uang lebih banyak lagi. Saya rasa nggak butuh waktu lama orang kayak abang, nggak butuh proses panjang. Iya, sampai sempat pihak provider sendiri dari satu situs yang tadi cerita 555 itu sampai nelpon kalau bisa bermain di IT gitu, datang aja ke Batam katanya kan. Ternyata ya meskipun kelihatannya servernya dari luar negeri, ternyata ada di Batam juga. Di Batam ada ternyata bang server. Ya nyatanya langsung bagian situs itu nelpon saya beralamat, ngasih alamat segala di Batam. Oh alamatnya di Batam, berarti banyak bang yang bermarkas di sana. Banyak. Oh. Kalau hanya minta gaji per bulan 20 juta kan nggak apa-apa. Buat apa? Gaji yang abang terima dari kekalahan orang buat apa? Katanya bisa bang, artinya ini. Tapi ya takut yang bohong sama anak istri itu dong yang saya nggak sanggup ya. Maksudnya bohong gimana bang? Ya alasan kerja ke sana gitu. Tapi enggak, hati kecilnya tetap nolak bang. Dilakuin bang, karena hati nurani itu yang benar kan. Kalau menurut saya kita harus ngikutin hati nurani sih bang, jangan ngikutin nafsu kita. Hati nurani itu malaikatnya yang mengingatkan kita, yang mengarahkan jalan kita supaya kita nggak salah dalam urusan. Gak abang mau ditipu orang, biasanya dari kecil itu masih tahu loh bang, ini orang nggak beres nih gitu. Karena saya ngalamin hal itu bang, tapi kitanya tetap ngeyel kan, nekat. Akhirnya benar ketipu. Tuh mau buat makan susah. Lur, tolong sih
kirimin dana buat makan aja nggak ada. Alhamdulillah bang masih ngirimin bang, orangnya kadang 200.000 bang buat makan. Oh, ini serius bang, sampai buat makan aja kan? Iya, Untuk sehari-hari ini abang bener-bener kondisinya memang lagi nggak baik-baik aja ya, bener-bener. bener-bener lagi parah.